Belum selesai dengan Hamas, IDF kini tengah berada dalam situasi siap tempur dengan milisi Hizbullah di Lebanon. Saking niatnya, pasukan yang tadinya bersiap di Rafah seketika dialihkan ke perbatasan Lebanon. Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyebut fase pertempuran intens dengan Hamas akan segera berakhir. Jika benar demikian, akankah Israel Hizbullah makin dekat dengan kemungkinan perang terbuka? Israel pindahkan tentara ke utara. Belum genap 2 bulan sejak Israel menggembar-gemborkan serangan habis-habisan ke Rafah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini keluar dengan pernyataan mengejutkan dalam pengumuman pemindahan tentara ke utara. Dalam wawancara dengan Channel 14 pada hari Minggu, Netanyahu menyebut fase intens pertempuran melawan Hamas akan segera berakhir. Untuk selanjutnya, pasukan militer akan dikerahkan ke utara Israel yang berbatasan langsung dengan Lebanon Selatan. Kendati demikian, ia menegaskan bukan berarti perang di Gaza akan segera berakhir secara keseluruhan. Ketika ditanya alasan, Netanyahu mengemukakan 2 poin penting. Pertama, untuk tujuan pertahanan, dan yang kedua, untuk membawa kembali penduduk mereka yang sebelumnya dievakuasi. Jika kami bisa, kami akan melakukannya secara diplomatis. Jika tidak, kami akan melakukannya dengan cara lain, katanya menambahkan. Diketahui, banyak kota Israel di dekat perbatasan dengan Lebanon yang penduduknya telah dievakuasi selama pertempuran pecah. Pejabat Israel dalam keterangan yang dikutip VOI menyebut pengurangan operasi di Gaza akan membebaskan pasukan untuk menghadapi Hizbullah jika Israel melancarkan serangan darat atau meningkatkan pengeboman udaranya. Tolak prospek gencatan senjata. Masih dalam kesempatan yang sama, Netanyahu sekalian menolak prospek kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Prospek gencatan senjata yang sempat diuraikan Presiden Joe Biden dalam pidato akhir Mei itu ditolaknya mentah-mentah sebab dinilainya tak sesuai dengan syarat yang diajukan pihaknya. Dalam hal ini, menarik diri dari Gaza dan membiarkan pemerintahan Hamas tetap utuh. Netanyahu secara tegas mengumumkan kesediaannya menyetujui kesepakatan parsial yang akan membuat beberapa sandera Israel pulang. Dan setelah gencatan senjata berakhir, kami akan berkomitmen untuk melanjutkan pertempuran hingga tujuan menghilangkan Hamas tercapai, katanya seperti dikutip Bloomberg. Pernyataan itu seketika ditanggapi dengan kemarahan dari pihak keluarga sandera karena terkesan meninggalkan mereka yang masih berada di Gaza. Padahal, menurut mereka, ada kewajiban moral yang harus ditanggung negara terhadap warganya. Sebagai tanggapan balik, kantor Netanyahu kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa sebenarnya mereka berkomitmen untuk membawa kembali semua sandera. Hamas yang menentang kesepakatan, bukan Israel, kata sang Perdana Menteri dalam pernyataannya. Ingin habisi Hamas terlebih dahulu. Harus diakui bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza benar-benar menemui jalan buntu. Di satu sisi, Netanyahu berkomitmen agar gencatan senjata ditukar dengan pembebasan sandera. Di sisi lain, pihaknya sekaligus tak menghendaki perang berakhir sebelum menumpas habis Hamas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keinginan melenyapkan Hamas adalah harga mati. Terlebih Panglima Militer Israel kini sesumbar dan menyebut sisa anggota Hamas di Rafah hampir habis. Melalui keterangan terkait situasi terkini di Rafah yang dievaluasi oleh Panglima Militer, disebutkan bahwa IDF masih memerangi anggota-anggota Hamas yang tersisa di sana. Letnan Jenderal Herzi Halevi dalam keterangan yang dikutip Tempo mengungkit bahwa pihaknya mendekati titik dan mengatakan hampir membubarkan unit Hamas yang bertugas di Rafah. Ketika mereka bisa dikalahkan, bukan berarti tidak ada lagi teroris. Namun, unit-unit militer Hamas itu tidak bisa lagi berfungsi sebagai unit pertempuran, katanya menambahkan. Timbulkan kekhawatiran. Beberapa jam setelah pejabat tinggi militer AS memperingatkan perluasan konflik, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengungkit risiko perluasan konflik kini ada di depan mata. Terutama karena serangan Israel di Lebanon akan membuat Iran membantu Hizbullah. Saya pikir bahwa sedihnya kita berada di ambang perang yang semakin meluas, kata Borrell kepada para jurnalis pada Senin di Luxembourg. Mengutip VOA, pihak Hizbullah mengakui telah menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada 20 Juni. Sementara militer Israel mengatakan jet-jet tempurnya telah menyerang 2 fasilitas penyimpanan senjata dan beberapa lokasi lain untuk menghilangkan ancaman di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Alhasil,
Aksi saling serang yang intens menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan konflik regional. Amerika Serikat selaku pendukung militer utama Israel pun berupaya mencegah perluasan permusuhan di sepanjang perbatasan, di mana persoalan ini menjadi fokus pembicaraan dalam pertemuan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken serta Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada 26 Juni di Washington. AS janjikan dukungan. Alasan lain mengapa konflik Israel-Hizbullah sangat mengkhawatirkan pada dasarnya tak terlepas dari keterlibatan pihak lain. Jika Hizbullah memiliki Iran yang akan membantu, maka AS dipastikan bakal turut jika perang akhirnya benar-benar pecah. Kesiapan AS disampaikan secara resmi melalui pejabat senior AS kepada pejabat tinggi Israel yang datang ke Washington pada Sabtu 22 Juni. CNN melaporkan jaminan dukungan itu datang meski masing-masing pimpinan tengah berada dalam hubungan yang tak sehangat dulu. Sebelumnya, Netanyahu memang secara terbuka menuduh AS menahan kiriman pasokan senjata dan amunisi untuk mereka. Sementara Biden berulang kali mengeluhkan sikap keras kepala Netanyahu yang abai terhadap pertimbangan-pertimbangan krusial di jalur Gaza. Usut punya usut, bantuan yang ditawarkan berupa jaminan keamanan meski AS tidak akan mengerahkan pasukan mereka secara langsung ke kawasan konflik. Pekan sebelumnya AS juga sempat mengutus perwakilannya ke wilayah tersebut untuk mencoba membantu meredakan konflik. Namun, dengan berlanjutnya serangan Hizbullah tanpa adanya gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas, maka kewaspadaan terhadap pecahnya konflik besar-besaran di wilayah itu semakin besar. Iran sebut Israel akan jadi pecundang. Iran yang sedari awal menjadi pendukung setia Hizbullah ikut angkat suara dalam pernyataan kontroversial di tengah tensi yang meningkat. Iran mengatakan Hizbullah bakal mampu membela diri. Karenanya dalam pernyataan baru-baru ini, Iran menyebut Israel hanya akan menjadi pecundang terbesar jika perang besar-besaran IDF dengan Hizbullah benar-benar terjadi. Mungkin sudah tiba waktunya untuk menghancurkan rezim tidak sah ini, kata misi Iran untuk PBB dalam postingan di media sosialnya. Kendati demikian, ia tidak menyaksikan bahwa Zionis bukan satu-satunya yang hancur, sebab pertempuran akan menghancurkan infrastruktur Lebanon juga pada akhirnya. Di hari yang sama, Israel membalas gertakan Iran dengan mengatakan bahwa IDF juga akan mengambil keputusan secepatnya terkait isu perang dengan Hizbullah. Sementara itu, seorang pejabat sekaligus pimpinan perusahaan yang merencanakan sistem kelistrikan Israel mengatakan bahwa negaranya tidak siap menghadapi perang skala penuh dengan Hizbullah. Menurutnya, Israel akan menjadi tidak dapat dihuni setelah 72 jam jika terjadi perang besar-besaran dengan Hizbullah. Para pejabat Israel telah mengancam akan melancarkan serangan militer ke Lebanon jika tidak ada kesepakatan untuk menjauhkan Hizbullah dari perbatasan. Bersamaan dengan itu, militer Israel mengatakan telah menyetujui dan memvalidasi rencana serangan ke Lebanon. Menurut kalian, berapa persentase kemungkinan perang antara Israel Hizbullah akan pecah?